secara asal gini Kang, semua wanita boleh dinikahi. Semua Wanita secara asal, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Oh, berarti lebih sedikit. Ya. Pertama dengan sebab nasab. Artinya di sana ada wanita-wanita yang masih kerabat, tidak boleh dinikahi. Selamanya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah telah hadir dan bersama kita kembali setelah beberapa episode. Berapa kira-kira 3 minggu ya? Rindu sekali nih mendengarkan suara antum. Insya Allah. Yang terakhir kita membahas tentang hukum nikah beda agama. Insya Allah malam ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Untuk selanjutnya monggo kita bahas. Tafadhal Maskur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sudah kita tahu bahwa nikah itu disyariatkan. Anjuran Rasulullah, keutamaan di dalam pernikahan, ya. Kemudian selanjutnya namanya nikah kan masih harus ada media yang dinikahi. Nggak mungkin kan bertepuk sebelah tangan atau berjalan dengan sebuah kaki. Harus ada media yang dinikahi. Nah, menjadi permasalahan selanjutnya adalah siapa yang akan kita nikahi. Sebelum kita tahu, ya, secara asal gini Kang, semua wanita boleh dinikahi. Semua wanita secara asal. Kecuali yang diharamkan oleh Allah. Oh, berarti lebih sedikit. Ya. Nah, agar kita tahu siapa yang tidak boleh, dengannya kita akan tahu siapa saja yang boleh. Mengetahui siapa yang tidak boleh itu lebih mudah. Karena dianya sangat-sangat sedikit sekali dan terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab haramnya wanita dinikahi itu dan juga Rasulnya dengan 3 sebab. Pertama dengan sebab nasab. Artinya di sana ada wanita-wanita yang masih kerabat, tidak boleh dinikahi selamanya. Iya. Kemudian juga sebab kedua, karenanya wanita itu dilarang dinikahi adalah karena adanya pertalian pernikahan. Nah, ini di antara mereka ada yang selamanya paten, di antara mereka ada yang selama masih ada hubungan itu maka tidak boleh. Ketika sudah tidak ada, maka sudah hilang ketidakbolehannya menjadi kembali wanita yang boleh dinikahi. Dan masing-masingnya akan kita bahas pada episode yang akan datang. Kemudian sebab ketiga, wanita itu tidak boleh dinikahi alias haram adalah sebab adanya menyusui. Karena wanita tersebut ada hubungan persusuan dengan kita. Sementara Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tuhramu minar radha'ah ma tuhramu minan nasab. Diharamkan untuk menikahi wanita sebagaimana diharamkannya menikahi wanita sebab nasab. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama, sebab pertama, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi sebab nasab. Total globalnya gini Kang Indro, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi itu sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala masing-masingnya di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-22 dan 23. Ya,
ayat 22 sampai 23. Allah Ta'ala firmankan ya di ayat-ayat tersebut, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Jangan kamu nikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali apa yang telah berlalu, tempo dulu. Jadi zaman dhisik jahiliyah biasa anak ngelelesi tilase bapake. Le jahiliyah. Mulane ora nek tunggale. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan tindakan fahisyah, keji sekali. Wa maqtan, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Wa sa'a sabila, dan jalan hidup yang sangat jelek. Ya, namanya jahiliyah, jauh dari norma keperadaban yang bagus tentunya ya. Lalu ayat selanjutnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Artinya adalah diharamkan atas kalian ibunda kalian. Anak ngrabi mboke ra oleh. Malin kundangnya ya, sangkuriang ya. Wa banatukum, anak kalian, bapak ngerabi anake ndak boleh. Wa akhawatukum, dulur wedok ya. Wa ammatukum, ammat itu adalah saudarinya bapak. Bibi tapi saudari bapak ya, bibi. Wa khalatukum ya, khalah bibi saudari ibu. Jadi istilah syar'i itu ada ammah, ada khalah. Ada am, ada khal. Kalau am itu adalah saudara bapak. Kalau khal saudara ibu. Nah, baik bibi atau bude ya, saudari bapak tidak boleh. Baik bibi atau bude saudari ibu nggak boleh. Ya, nanti kita akan jabarkan. Ini kita baca ayatnya dulu. Wa banatul, nah ya, wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi, anak saudaramu, ponaan. Ojo dianggap ponaan mergo penaan akhirnya dirabi pisan. Gak oleh iku Kang. Ya. Wa banatul ukhti, anak saudara perempuan. Ya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ini bahas tentang persusuan ya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibunda-ibunda yang menyusui kalian. Nanti akan kita bahas secara lebar pada pembahasannya yang detail ya, insyaallah. Wa akhawatukum, dan saudari kalian, minar radha'ati, dari susuan. Ya. Wa ummahatu nisaikum, dan morotuomu. Ya. Jadi ibunda dari istri kita. Itu tidak boleh. Ini haram sebab pernikahan ya. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, termasuk yang enggak boleh adalah anak tirimu, anak T. Allati fi hujurikum, yang dalam asuhan kalian, min nisaikum, dari istri-istri allati dakhaltum bihinna, yang sudah dijimai. Yang sudah dimasuki, masuk khusus maksudnya, dan masuk kamarnya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau belum dijimai istri tersebut, fala junaha alaikum, maka enggak apa-apa anak T dinikahi.
ya, anaknya ternyata lebih muda daripada ibunya, dan ibunya belum diapa-apakan, ditanya, piye nduk, siap. Nah, akhirnya sang ibu diceraikan, ganti putrinya. Boleh menurut syariat. Menikah tapi belum dijimai. Anaknya boleh dinikahi. Tapi dengan syarat diceraikan dulu. Oh iya no. Ya, baik. Kita teruskan. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau kalian belum menjimai istri-istri kalian, fala junaha alaikum. Enggak apa-apa kalian menikahi anaknya, anak T tadi. Wah, dan biasanya ibu itu gampang merelakan untuk anaknya. Oh, gitu ya Ustaz. Otomatis. Wahalailu abnaikum, dan kita bahas nanti pada waktunya. Wahalailu abnaikum, dan istri dari anak-anak laki kalian. Min aslabikum, anak laki kalian. Ya. Yang dari tulang punggung kalian. Ya, bukan anak angkat, bukan juga anak T, ya. Nanti akan kita bahas. Wa anta jima'u, termasuk yang enggak boleh adalah anta jima'u, kalian kumpulkan bainal ukhtaini, di antara dua saudari. Kakak adik kakak. Sekaligus. Enggak boleh. Walaupun kakaknya lebih cantik, walaupun adiknya lebih muda, enggak boleh dijadikan satu. Ya. Mau adiknya dulu, mau adik kakaknya dulu, enggak apa-apa. Kemudian ketika kakaknya sudah diceraikan, ganti ranjang nggak apa-apa, nggak perlu ganti rumah, ganti ranjang aja, ganti kamar. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Artinya mungkin dari budaya manusia jahiliyah dahulu itu biasa menikahi langsung kakak adik gitu ya. Sehingga kemarin kan kita sampaikan Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan menawarkan kepada Rasulullah adiknya, sudah kita bahas toh. Dan itu dilarang dalam Islam. Innallah, sungguhnya Allah, karena adalah Allah ghafuran, Allah maha pengampun. Karena apa yang telah berlalu, ketidaktahuan, ngono Kang ya. Kemudian setelah tahu, kemudian mandek mak jegrek, rem maksud, handrim dikarik, tarik muni makrek. Nah, kan berhenti tuh. Allah itu kepada mereka yang bertobat, meninggalkan maksiat, ya. Ghafuran, maha pengampun. Apabila ia diampuni, maka ia juga layak dirahmati. Sehingga Ghafuran dan Rahimah, dua nama ini selalu mengiringi, selalu berserta. Innallaha, sungguhnya Allah, karena adalah Allah Ghafurur Rahimah, maha pengampun lagi maha penyayang. Termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi, ayat yang ke-24, wal muhsanatu minan nisa, wanita yang sudah bersuami nggak boleh dinikahi. Pager ayu. Ya. Illa, kecuali ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Artinya misalkan ya terjadi perang antara muslim dan kafir. Orang kafirnya kalah, tertawan. Wanitanya sudah bersuami, dengan mereka jatuh dalam tawanan perang, ya, hubungan pernikahan mereka dengan suami-suami mereka itu terbatalkan. Otomatis. Kecuali apabila yang punya bagian, "Kuwi bojomu ta?" "Heeh, ya wis kono tutukno." Enggak apa-apa kalau begitu, dengan kerelaan majikan. Tapi apabila tidak, maka jatuhnya suami istri dalam perbudakan menghapuskan hubungan pernikahan. Ya, sehingga Allah Ta'ala dalam ayat ini mengatakan illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian semua selain itu. Artinya pakem wanita yang gak boleh dinikahi ayat ini. Pahami ayat ini baik, maka niscaya akan tahu siapa aja yang haram dan selainnya adalah halal. Yang halal luwih akeh apa? Piye Kang? Luwih akeh. Ngerti ya? Baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan perinciannya. Tadi global. Dari itu udah kita sampaikan bahwa di ayat ini memuat haramnya wanita untuk dinikahi sebab nasab. Yeah. Memuat juga haramnya wanita untuk dinikahi sebab
adanya hubungan pernikahan. Juga memuat haramnya wanita dinikahi sebab persusuan. Ya, kita oncek, kita perinci. Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebab nasab, Kang, itu ada 7. Ada berapa? 7. Nanti kalau saya sebutkan 4 berarti kurang 3. Ya, baik. Pertama, al-ummahat, semua ibu. Kok dikatakan ummahat, semua ibu? Apa artinya? Semua wanita yang memiliki hubungan melahirkan dengan kita, baik itu ibu kita atau ibunya ibu kita, atau ibunya ibu kita, atau ibunya ibu kita. Demikian juga ibu kita, ibunya bapak kita, ibunya bapak kita. Ibunya bapak sampai ke atas. Ini yang pertama. Semua wanita yang punya jasa melahirkan kita, baik secara langsung ataupun melalui orang tua kita, maka mereka adalah haram untuk dinikahi. Allah firmankan, hurrimat alaikum, napa Kang? Ummahatukum, ibunda kalian. Ya, sampai ke atas gitu ya. Yang kedua, termasuk wanita yang haram dinikahi, Kang Indra, al-banat, anak perempuan. Ya. Dan mereka adalah semua yang menisbahkan diri kepada kita. Karena kita memiliki jasa melahirkan dia. Masuk di dalamnya anak kita langsung, masuk di dalamnya anaknya kita, masuk di dalamnya anaknya kita, cucu, cicit, dan sampai ke bawah. Berlaku ke atas dan ke bawah. Ya, itu berlaku ke atas, kalau bint itu berlaku ke bawah. Ya, ini sempurnanya Islam mengatur semua itu. Ya, jadi yang kedua adalah anak, al-banat. Kemudian yang ketiga adalah al-akhawat, saudari. Masuk dalam saudari ini seluruh jenis saudari. Baik satu, saudari kandung. Apa itu saudari kandung? Saudari sebapak seibu, tunggal bapak, tunggal ibu. Termasuk juga saudari sebapak. Beda ibu. Misalkan bapak kita alhamdulillah diberi nikmat mampu menikahi beberapa orang istri, berarti walaupun anak dari istri lain tapi itu adalah anak bapak kita, maka tidak boleh dinikahi. Juga Kang Indro, saudari seibu. Apa artinya seibu? Tunggal ibu. Misalkan seorang, ya, ibunya setelah meninggal suaminya menikah lagi dan melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan tersebut kan bukan sebapak dengan dia, ya, dengan kita, bukan kandung dengan dia, tapi saudara seibu, beda bapak, maka nggak boleh untuk dinikahi. Jadi kita ulang lagi, yang ketiga, Kang Indro, wanita yang nggak boleh dinikahi adalah wanita yang dia adalah saudari kita. Baik saudari kandung, artinya tunggal bapak tunggal ibu, atau saudari sebapak, tunggal bapak beda, ibu jari wong Jawa, tunggal sokok siji gowo. Gitu ya. Atau saudari seibu. Walaupun tidak seayah. Semua yang disebut saudari, ya, saudari dari segi nasab, maka haram untuk dinikahi. Baik kandung, baik sebapak ataupun seibu. Baik. Itu Kang ya. Sekarang keempat, siapa yang nggak boleh dinikahi lagi? Al-ammat, yaitu saudari-saudarinya bapak. Ya, masuk di dalamnya
semua saudari bapak, baik saudari bapak sekandung, tunggal bapak tunggal mbok karo bapak, ya, atau saudari bapak seibu, di mana dia dan bapak kita dari bapak yang berbeda, ya, atau saudari bapak yang sebapak, di mana dia dan bapak kita beda ibu, walaupun sama-sama anaknya bapak. Dan ini berlaku nyun sewu Kang, sampai ke atas. Apa artinya sampai ke atas? Saudarinya bapak kita, saudarinya mbah kita, saudarinya yut kita, saudarinya canggah kita, saudarinya udak-udak siwur kita. Iya. Saya kok jadi keringat kalau pas riayan toh Ustaz. Iya. Gini. Kalau riayan itu kadang-kadang kita jadi panjang kalau cerita tentang saudara. Kayak ini pernah rabi ngene karo dulurmu karo mbae kayak gitu Ustaz. Ya. Jadi kayak gitu jadi. Masya Allah, jadi luas gitu ya. Luas. Oh, baik. Ya, jadi kita ulang lagi. Oke. Termasuk yang tidak boleh nikahi saudarinya bapak. Iya. Namanya saudari bapak mencakup saudari bapak sekandung, tunggal bapak tunggal ibu, saudari bapak seayah, tunggal bapak beda ibu, saudara bapak seibu, tunggal ibu beda bapak. Ya. Kenapa? Karena memang itulah kehidupan ya. Namanya nikah itu kadang tidak bisa langgeng. Namanya kebersamaan itu hanya sesaat saja. Dan syariat memberi jalan keluar. Ya, sehingga muncul adanya tali persaudaraan yang begitu luas, ya. Begitu dan seterusnya. Bahkan orang-orang tua kita dahulu, tujuan mereka adalah nambah dulur Kang Indro. Wis tuwek rita, tapi wis tuwek rita ning panggah pengin rabilan apa. Aku pengen ngekeh-ngekehne dulur nah. Ngono ki karo anak-anak yo didukung. Sebab memang zaman dahulu namanya pas seduluran itu ya segalanya. Itu ya. Baik, kita teruskan. Dan tadi udah kita sampaikan, namanya saudarinya bapak ini bukannya mandek sama bapak saja, tapi naik ke atas. Saudarinya bapak, saudarinya bapaknya bapak, saudari bapaknya bapak, sampai ke atas. Gitu. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Sekarang kelima. Wanita yang tidak boleh dinikahi adalah saudarinya ibu. Saudari bapak tadi namanya ammah. Saudari ibu namanya khalah. Ya. Nah, ini juga sama seperti juga pada ammah. Semua saudari ibu, baik saudari ibu kandung, tunggal bapak tunggal ibu karo ibu kita, atau saudari ibu seayah, sebapak, tunggal bapak ning beda ibu, atau saudari ibu kita seibu, tunggal ibu beda bapak. Dan ini juga berlaku sampai ke atas. Saudari ibu, saudari ibunya ibu, saudari ibunya ibunya ibu, saudari bapaknya ibu. Ya, begitu dan seterusnya. Sampai ke atas. Ya. Kemudian yang keenam adalah banatul akh. Anaknya saudara laki-laki kita. Ini nggak boleh dinikahi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah banatul ukht. Anaknya saudara perempuan. Jadi inilah kita ulang lagi, 7 wanita, 7 jenis wanita yang haram dinikahi disebabkan nasab. Ya, saya bacakan di sini. Dalil hal tersebut adalah seperti yang dinyatakan
ya oleh Al-Imam Al-Bukhari, dinyatakan oleh Imam, sebentar di sini, sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas tarjumanil Quran khabrul ummah ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di sini, haruma minan nasabi sab'un, diharamkan dengan sebab nasab sab'un 7, wa minas sihri sab'un, dan akibat pernikahan juga 7. Summa qara'a, kemudian belum membaca ayat ini. Ayat apa? Hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi berdasarkan pernyataan Abdullah bin Abbas, ini jelas bagi kita ada 7 wanita, 7 jenis wanita yang haram dinikahi, dan keharamannya sebab adanya nasab. Lalu sedikit saya bacakan di sini karena pentingnya. Fahaulai as-sab'u minan nisa, 7 jenis wanita tersebut, Kang, yuhramu 'alal rajul, haram bagi wanita, bagi laki-laki untuk menikah, ayatazawwaja minhunna, menikahi mereka, hurmatan abadiyatan, haram selamanya. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Lil abad, selamanya. Bittifaqi, ya, bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, supaya kita mudah untuk menghafalkan wanita-wanita yang haram dari segi nasab untuk dinikahi, maka di sini ada cara memudahkan, ya, memudahkan bagaimana cara kita untuk bisa menghafal wanita-wanita tersebut. Ada konsepnya begini. Anna jami'a aqaribir rajul minan nasabi haramun alaihinna illa arba'ah. Semua kerabate kulo, kerabate sampean, itu haram sampean nikahi lek kerabate sampean, haram ana nikahi kalau kerabatnya ana. Ya, illa arba'ah, kecuali 4 jenis wanita. Semua wanita kerabat kita haram, kecuali 4. Ya, 1, banatu ammihi, anak perempuan dulur lanange bapak. Anaknya Pak Le itu? Ya, halal. Halal itu? Ya halal. Jari wong Jawa, rabi dulur ngungkuli mangan balur. Balur enak ora? Asin, Ustaz. Segone anget kalau sambel, Kang. Lawi balur enak. Iya. Rungokno. Rabi dulur kuwi ngono kuwi. Saudara terdekat kita yang boleh dinikahi 4. 1, anaknya saudaranya bapak. Anak perempuan saudaranya bapak. 2, anak perempuan saudara perempuannya bapak, gitu ya. 2, anak perempuannya saudara perempuannya bapak. Pertama, anak perempuan saudara perempuannya bapak. Yang kedua, anak perempuan saudara laki-lakinya bapak. Saudara laki-lakinya bapak. Jadi dalam bahasa lain, semua ponakane bapak halal dirabi awake dhewe. Ya. Walaupun konco dolanan neker cilikane. Iya. Tapi kayaknya kalau di kita apa lazim tuh? Lazim itu harus, ya? Iya, maksudnya itu masyarakat kan jadi sama menggunakan kalimat lazim. Lazim itu dalam bahasa Arab maknanya harus. Harus enggak? Ya di masyarakat gitu loh, Zat. Umum gitu. Umum. Ya, mergo urung umumnya diumumne ya apa to, Kang. Dengan podcast ini jadi tahu gitu, Zat. Wong budaya iki piye to? Ketika kita sudah membiasakannya. Ya, betul. Nggih. Daripada rabi karo wong urung dikenal kan lebih baik rabi karo wong wis dikenal. Genah ngoten nggih. Iya. Tapi sing jelas kudune gelem. Oh nggih. Lek ora gelem piye terus? Piye terus awake ya.
Ayo. Nomor 3. Taib. Nomor 3 dan nomor 4 adalah semua anak saudarinya ibu dan semua anak saudaranya ibu. Jadi seluruh ponakannya ibu, baik ponakan dari saudara laki-laki ibu atau ponakan dari saudara perempuan ibu, semuanya halal. Nah ini sih gak oleh salaman iki. Hah? Kalau pas Rioyo gitu ya. Loh iya no. Oleh salaman lek wis dirabis. Iya, pas dulur. Misalkan gini. Iya. Le, kuwi ya dulurmu le oleh salaman. Ya, nggih, dirapikne kalih kula riyen golek oleh salaman. Ya. Jadi ulang lagi. Semua saudara kita haram dinikahi kecuali 4 tadi. 1, anak perempuan saudara perempuannya bapak. 2, anak perempuan saudara laki-lakinya bapak. 3, anak perempuan saudara perempuannya ibu. 3, anak perempuan saudara laki-lakinya ibu. Dalam bahasa lebih ringkas lagi, semua kerabat kita adalah haram dinikahi kecuali 2. 1, semua ponakane bapak. 2, semua ponakane simbok. Ya. Paham Kang? Paham. Ya. Iya, tapi iya. Kalau begitu, ya, yang lebih jauh lebih boleh, walaupun turun telu. Iya, nih. Iya dah. Walaupun turun telu, maka boleh. Wong misanane oleh,